Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya di Saka Industries. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya tambah nggak enak didengar dari biasanya karena agak-agak flu ini. Dan karena masih ada di momen bulan Syawal, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari-hari mendatang, di tahun-tahun mendatang akan banyak mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini mau ngapain, tapi pengen bikin konten cuma nggak tahu mau bikin apa gitu. Jadi ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ngobrol sendiri maksudnya. Jadi sebenarnya tadi saya mau bikin konten, bikin dompet tracker untuk seseorang. Jadi saya pengen bikin rangkaian konten untuk bikin sesuatu, apapun itu, kayak dompet kah, atau clutch kah, card holder kah, atau gantungan kunci kah, atau apapun. Dan akan saya persembahkan untuk seseorang gitu, untuk seseorang atau siapapun yang ya pengen aja saya kasih gitu. Jadi entah itu kayak tribute atau apa, tapi karena dompet itu agak panjang dan ini udah lumayan malam, jadi kayaknya nggak bakal selesai. Terus kalau ngerjainnya siang dan malam agak repot ngedit ininya, warnanya, jadi nggak akan sama sih gitu. Nah sekarang saya mau ngebacot sendiri aja gitu ya. Saya mau cerita gimana awal mula tertarik sama leather craft, sama dunia kulit-kulitan gitu. Kalau nggak salah di sekitar Desember, ya bulan November lah, Novemberan, sekitar November. Bulan November itu saya mulai ngelis alat-alat yang dibutuhkan untuk memulai leather craft. Saya pelajari dan memang agak sulit ya memilah dan memilih mana alat yang harus dibeli atau mungkin yang bisa diabaikan gitu. Pada akhirnya waktu itu saya beli paketan yang sekarang banyak juga dijual. Itu kalau di toko hijau ada yang jual paketan seharga 1,3. Nah itulah yang saya beli. Tapi kebetulan saya beli langsung dari China. Jadi saya belinya dengan harga kurang lebih itu 700-an, 700 atau 800 ribu gitu. Itu kenapa saya di video sebelumnya di Leathercraft Basic Tools itu saya tidak menyarankan untuk beli yang paketan seperti itu, karena banyak yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Isinya banyak tapi ya fungsinya, artinya dengan kayak misalnya budget 1.500.000 itu lebih baik kita alihkan untuk alat yang lebih bermanfaat, kayak breaking ironnya, terus pisau skiving ataupun French edger, terus edge beveler. Itu alat-alat yang penting banget di awal-awal. Dan untuk beli yang lumayan bagus gitu ya, lumayan aja, ini nggak bagus-bagus banget, harganya lumayan gitu. Sementara kalau beli yang paketan, ya alat yang didapat tuh standar, bukan standar, malah agak nyiksa. Ya bisa dibilang agak nyiksa ya, cara gunainnya dan segala macam gitu. Jadi bikin frustasi gitu. Pada akhirnya ya harus beli lagi, kayak harus diulang. Hampir semua alat yang saya dapetin di paketan itu
saya harus beli lagi, nyicil satu-satu gitu. Itu alasannya kenapa saya nggak ngerekomendasiin beli paketan di video sebelumnya. Apa ya? Kenapa saya memilih leathercraft sebagai hobi, sebagai kesenangan gitu ya? Karena di sekitar bulan November 2019 itu saya ngerasain titik jenuh di kerjaan, merasakan saya nggak punya hobi, nggak punya kesenangan. Kayak mungkin ada yang lain senangnya motor, senangnya gadget, senangnya apa, musik dan segala macem. Saya merasa nggak punya sebuah kesenangan tersendiri yang bisa bikin saya senang gitu. Ya coba-coba iseng-iseng bikin sesuatu yang pakai tangan sendiri gitu. Jadi kayaknya meaningful gitu. Buat saya waktu itu meaningful lah. Artinya nggak cuma sekedar bikin barang terus dijual gitu. Nggak, karena sampai sekarang juga saya belum jualan ya. Belum serius untuk berjualan leathercraft atau leather goods yang saya bikin. Nah selain karena saya nggak punya kesenangan, waktu itu yang memicu adalah saya pengen ngasih hadiah untuk klien gitu. Jadi saya ada usaha merchandise, souvenir, kayak souvenir yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, kayak payung, botol, tas dan segala macam yang pokoknya mereka butuh untuk menggunakan brand mereka atau kantor mereka, kayak nah misalnya gelas gini ya. Nah tujuan selain karena nggak punya hobi, nggak punya kesenangan, saya juga pengen memberikan hadiah untuk klien dengan apa ya, personal touch gitulah ya. Sebetulnya kepenginnya itu pengen kasih hadiah yang saya bikin sendiri, artinya bukan barang yang beli jadi terus dikasih gitu. Tapi sampai sekarang emang baru beberapa sih klien yang saya kirimin hasil dari leather goods itu, karena jujur aja untuk beberapa klien itu saya masih agak kurang pede kadang-kadang kasihnya gitu. Terus apa ya, ini bisa kayak Q&A ya, Q&A tapi nggak ada yang nanya, jadi apa ini? Kalau Q&A kan menjawab pertanyaan orang-orang ya, ini nggak ada yang nanya tapi saya jawab sendiri berarti. Apa ya, mungkin inspirasi untuk leathercraft yang paling besar mungkin channelnya Ryan Sevin, Little Kings Goods. Mungkin teman-teman juga sebagian ada yang tahu channelnya, karena dari situlah kayak saya tambah tertarik gitu dengan dunia leathercraft, karena basicnya saya juga seneng sama dunia videografi, dan ngelihat videonya Ryan itu keren banget gitu, keren, kayak membuat sesuatu tuh jadi sesuatu yang keren dan meaningful lah, penuh makna gitu ya. Dari situ semakin pengen gitu, semakin pengen terdorong buat bikin, coba. Akhirnya ya diskusi sama temen namanya Mas Yudas, Ardi Yudas, itu yang bikinin musik buat intro saya juga. Diskusi apa ya, beli sesuatu, tentang beli sesuatu atau tentang boros gitu. Diskusi tentang itu meskipun kayak nggak nyambung, tapi pada intinya gini, salah satu pertimbangan ketika membeli sesuatu dan kayak itu harga yang lumayan untuk kita bayar, pertimbangannya adalah ketika hal itu bisa menambah nilai, beli aja. Nah gitu, waktu itu kurang lebih kesimpulannya gitu. Jadi karena waktu itu kan perhitungannya kurang lebih buat belanja alat-alat tuh sekitar
3 jutaan lah. Dan ya waktu itu ada duitnya, tapi ya tetap aja kan bukan yang duit yang tinggal ngiris gitu. Jadi kayaknya beli aja deh, karena ini akan menambah sesuatu gitu, akan menambah nilai. Jadi kalau ini menambah nilai, beli aja gitu, nggak usah banyak pertimbangan. Paling ya pertimbangannya cari harga yang lebih murah, terus alatnya mana yang paling dibutuhkan gitu. Nah, apakah setelah mempelajari leathercraft ini terus saya jadi menyukainya? Jawabannya yes. Ya, saya jadi senang, saya jadi mendapat kesenangan dari membuat sesuatu gitu. Jadi kayak pas bikin dompet ataupun card holder, ada rasa puas ketika barang itu jadi, terutama kayak setelah dijahit, itu baru kelihatan kayak wow, ternyata bisa ya bikin begini gitu. Itu sih rasa puas yang didapat. Makanya selama ini sampai sejauh ini gitu ya, sejauh ini saya belum ada niat untuk menjual leather goods apa ya yang saya buat sendiri itu secara serius gitu, karena saya masih seneng gitu. Dan ketika seneng, saya nggak mau itu dihargai murah. Kayak gimana ya, intinya sih sebenarnya saya nggak mau itu dijual murah gitu. Kalau saya yang bikin, saya bikin dompet atau apa, saya kayak nggak tega gitu kalau mau jualnya murah. Misalnya habis bahan 200.000, habis bahan 200, misal saya jual 350.000, itu kan sebenarnya udah untung. Tapi saya ngerasa belum rela gitu kalau apa yang saya kerjakan itu terus dibayar, ibaratnya dibayar 150.000. Belum rela gitu. Kecuali memang mungkin kalau dari awal niat saya untuk mendapatkan uang, ya masih masuk aja. Bahkan kayak misalnya modal 200 dijual 300 pun mungkin masih ada untungnya ya. Tapi karena saya menilainya dari rasa seneng itu, jadi kayak aduh, berat gitu ngelepasinnya. Jadi mending saya kasih. Artinya saya belum mau dibayar untuk membuat gitu, belum mau dibayar untuk membuat sesuatu. Karena ibaratnya kalau saya menetapkan harga sesuai yang saya inginkan, itu juga masih ada rasa belum pede. Tapi kalau ngikutin harga pasaran, itu juga saya nggak rela gitu. Nggak rela aja kalau misalnya card holder saya jual misal 50.000, 70.000, nggak rela ya. 100.000 gitu masih kurang rela gitu. Artinya mending saya bikin terus saya kasih ke teman atau ke siapa gitu. Apakah leathercraft menguntungkan buat saya? Secara finansial enggak. Secara finansial enggak sama sekali. Karena ya itu ya, saya belum berjualan, belum menjadikan ini sebagai penghasilan, sebagai sumber penghasilan. Tidak menutup kemungkinan, memang tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau kapan mungkin saya akan coba jual apa yang saya buat, tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk saat ini saya masih menikmati proses ngebikinnya. Saya nggak pengen diatur-atur kayak bespoke misalnya, custom itu harus begini, harus begini, harus begini. Intinya begitu sih. Saya masih mencari juga apa ya, titik temu gitu, titik temu antara apa yang saya pengen, apa yang market pengen gitu misalnya, terus apa yang jadi pembeda dengan apa yang
barang-barang leather goods yang sudah ada. Mungkin akan saya kasih judul clickbait itu gimana ya? Apa ini? Membuat hadiah dengan tangan sendiri, bikin si dia kelepek-kelepek gitu. Padahal yang saya bikin kemarin card holder untuk si dia, sayanya suka, dianya enggak ya. Aduh. Tapi memang benar itu kemarin bikin card holder itu masih ada ini satunya. Nah yang ini nih. Jadi sebenarnya saya bikin dua, memang bikin dua, tapi yang saya kasih cuma satu. Karena yang ini stemnya agak nggak rapi, kebalik. Ini memang saya kasih untuk cewek memang, tapi nggak bikin kelepek-kelepek juga, biasa aja kayaknya. Jadi teman, kebetulan karena mendadak saya tahu ulang tahunnya gitu, kayaknya cuma semalam atau sehari ya. Jadi besoknya ulang tahun tuh sorenya baru tahu kalau dia ulang tahun gitu. Ya nggak tahu, tergerak aja kayak bikin sesuatu gitu. Karena yang simple ya mungkin card holder lah, udahlah. Mau dipakai mau enggak bodo amat gitu. Jadi salah sih kalau bikin kelepek-kelepek, ya tergantung lah. Kalau dianya suka ya pasti kelepek-kelepek, kalau enggak ya biasa aja kan. Tapi buat saya sih ada kesenangan tersendiri ketika ngasih barang ke orang lain, yang mana barang itu memang bikinan saya sendiri. Kayak buat emak saya itu saya berarti bikin tas tote bag sama dompet handphone. Terus untuk bapak itu ada dompet lipat, dompet bifold. Mungkin nanti saya coba sertain fotonya kalau masih ada. Terus adik saya juga ada dompet bifold. Terus ada temen itu card holder. Terus ada teman saya yang selalu saya pamerin waktu awal-awal belajar, yang selalu saya ceritain, itu Mas Yudas itu. Saya pernah bikinin card holder sama pick gitar casing pick gitar gitu. Itu masih awal-awal banget belajar sih, jadi ya lucu sih sebenarnya. Terus nah beberapa dompet kemarin itu spesial itu memang di luar rencana. Saya kasih untuk beberapa orang yang sahabat guru gitu, yang berarti lah. Ya itu ada kebahagiaan tersendiri gitu ketika bisa kasih sesuatu yang saya bikin sendiri, apalagi kalau dipakai sama mereka, itu ya seneng gitu. Terus kemarin ada teman saya yang saya kasih card holder itu mungkin hampir setahun lalu, terus ngirimin foto card holdernya masih dipakai, masih awet, masih belum rusak. Itu seneng juga meskipun hubungannya sudah rusak. Curhat aja ini isinya. Ini channel apa sih? Nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan leathercraft, yang mungkin masih bimbang, karena kalau misalnya nanti dilengkapin tuh ya lumayan ya biayanya, ya kurang lebih 3 jutaan lah. 3 jutaan itu udah lumayan lengkap dan dengan kualitas yang ya cukup bagus lah, bisa dipakai agak lama gitu. Soal alat itu adiktif ya.
belanja alat itu adalah kesenangan tersendiri dalam leathercraft. Ternyata gitu. Jadi setelah saya menekuni mempelajari leathercraft, itu kayak ngelihat pisau yang bagus itu udah kayak ngelihat apa gitu. Jadi yang ada di wishlist tuh pisau, traveler, apa gitu ya. Nggak tahu saya juga ini. Dan ini nggak cuma saya aja yang ngalamin. Kayaknya banyak juga crafter-crafter yang udah profesional, maksudnya udah menjadikan itu sebagai penghasilan. Itu juga banyak racun di alat gitu. Begitu lihat alat bagus, tertarik, pengen beli. Alat bagus, pengen beli, pengen. Padahal yang lama masih ada gitu. Jadi banyak racun sih, banyak banget racun. Apalagi kalau udah dikit-dikit mulai tahu kulit yang bagus, kulit impor, yang kulit Itali, ya racunnya semakin banyak. Jadi never enough kali ya. Gak ada kata cukup gitu. Tapi kalau buat hobi, sebatas hobi kayak saya sih ya masih bisa direm-rem lah ya. Kayak breaking iron juga pakai yang standar masih bisa, dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya kesenangan gitu ya, tapi kayak ngelihatnya tuh agak seneng, kalau belum tertarik sama sekali ya nggak usah lah. Kalau udah mulai agak tertarik, kayak tergerak gitu pengen bikin sesuatu, tapi masih bimbang kayak bisa enggak atau worth it enggak gitu. Masalah bisa enggak itu pasti bisa sih, pasti bisa, nantinya pasti bisa. Jam terbang lah ya, saya juga belum mahir, bisa dibilang mahir juga belum lah, masih banyak kekurangan, masih belum banyak referensi kayak teknik dan segala macam, juga masih banyak yang belum dikuasai. Tapi kalau bisa untuk sekedar kayak bikin dompet ya, yang apalagi yang simpel-simpel, pasti bisa. Untuk rapi dan segala macam itu nanti juga akan jalan dengan sendirinya gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk, kalau memang sudah dipersiapkan dananya, terus kayak memang senang bikin sesuatu atau ngulik-ngulik, suka dengan sesuatu yang penuh makna gitu, meaningful. Oke lah, kayaknya udah panjang banget nih, nggak tahu berapa menit, dan nggak tahu juga ini kesimpulannya apa. Ini intinya konten gak jelas ya, konten gak jelas, tidak bertema, cuma ngebacot aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lebih spesifik, bisa ditulis di komentar, bisa saya jadikan bahan konten berikutnya. Nah, ke depan saya udah bikin beberapa list barang apa yang pengen saya bikin dan saya persembahkan untuk siapa, jadi stay tune aja. Karena siapa tahu bisa sekalian pansos kan. Biar channel yang gak terkenal ini bisa sedikit nambah view-nya, subscribernya. Ya meskipun itu belum jadi patokan buat saya lah. Yang penting saya masih senang bikinnya, masih senang uploadnya, ya kerjain aja. Mau berapapun yang view, mau berapapun subscribernya gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau follow IG saya boleh, ada IG pribadi, ada IG Saka. Silakan bisa tanya-tanya yang berhubungan dengan kulit, boleh, apapun boleh. Atau mau order gelas boleh. Terima kasih semuanya, tetap berkarya dan berkembang.